Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di mata kuliah pengantar pajak. Yes. Dengan dosen kita Pak Nur Kolis. R-nya hilang. Pak Nuko. Iya. SEMS. Iya. Oke, Pak Nuko, mungkin nanti udah nggak usah tak sebut R-nya hilang atau enggak ya. Capek juga saya sendiri. Tapi Pak Nuko, kalau kemarin kita di pertemuan pertama konsep dasarnya, Yes. cara hukumnya terbagi menjadi Iya, apa, banyak sekali ya. Kemudian sekali. kalau di bab kedua ini, Nah, tentang untuk apa? di bab Silakan Pak. kedua Oke. ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana toh ketentuan umum dan tata cara perpajakannya. Oke. Ini kita sudah masuk bagaimana toh kita itu pengen menjadi seorang wajib pajak itu. Oke. Terus bagaimana apa-apa saja tata cara perpajakan yang berlaku di Indonesia. Nah, ini Oke. akan saya jelaskan di Pertemuan kedua ini. kedua ini. Oke, monggo silakan. Oke. Tapi sebelumnya perlu saya jelaskan terlebih dahulu, di dalam perpajakan sekali lagi ini walaupun ada bukunya, semua buku perpajakan itu berasal dari undang-undang Undang-undang. perpajakan. Oh. Jadi semuanya itu berasal dari undang-undang perpajakan. Saya pun juga walaupun Anda teman-teman mahasiswa itu tidak memiliki bukunya, panjenengan itu punya undang-undangnya aja sudah cukup sebenarnya. Itu sama Iya, isinya ya. itu sebenarnya. Karena gini, sorry, saya mau tanya Pak Nuko, karena kan pajak ini yang ngatur negara. Iya. Dasar hukumnya pasti undang-undang. Bahasa undang-undang. Dan kadang-kadang kan perpajakan itu berubah lagi undang-undangnya. Iya, makanya itu. Kenapa? Makanya pelajar itu malah dari undang-undang dulu ya? Makanya itu. Oh. Belajar dari undang-undang dulu. Makanya kan Apapun bukunya karena merujuk pada undang-undang pasti. Iya, Oke. iya. Kenapa kok saya itu senang pajak? Karena apa? Karena? Up to date. Oh, pasti Harus diperbarui ya. diperbarui. Iya, karena Jadi kalau kita itu enggak orangnya up to date, ya kita akan ketinggalan aturan-aturan itu. Oke, Ya begitu. jadi rujukan buku juga harus up to date dong Pak. Iya, Kalau misalnya harus. saya merujuk buku A gitu tahun 2016, Iya. pemerintahannya zaman A Iya. dan Berbeda presidennya lagi nanti. berbeda lagi. Berbeda Berarti lagi. harus benar. Ganti menteri aja ganti aturan, Pak. Bener juga ya. Ganti aturan. Makanya harus up to date di Harus undang-undangnya ya. up to date, Oke, begitu. Makanya kan baiklah. ini dasar hukumnya. Jadi biar teman-teman mahasiswa pun juga teman-teman yang lain juga paham dasar Oke. hukumnya. Yang pertama itu adanya tontonan umum dan tata cara perpajakan itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983. Di amandemen diubah lagi tahun Undang-Undang Nomor 9 Tahun 94. Kemudian diubah lagi di amandemen Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000. Kemudian yang terbaru Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009. Itu undang-undang yang terbaru. Jadi kalau kita nggak up to date ya kita tidak akan. Padahal ini adalah tentang ketentuan umum Ketentuan pun umum berubah tata sampai 4 cara- kali ya. Iya, betul. Terakhir 2009. 9 itu. Berarti otomatis ketentuan yang lama itu sudah tidak dipakai sudah lagi nggak ya. dipakai lagi. Jadi kita pakainya mengacunya yang baru. Oh, Ini sejarahnya. Saya sejarah jelaskan ya. sejarahnya Ya, siap. dulu gitu ya. Perlu diingat karena kalau diingat. kita tahu kan otomatis kita misalkan searching gitu ya. Heeh. Dapatnya yang 94 padahal udah nggak berlaku. Sudah nggak berlaku Wah. lagi. Makanya kita juga harus up to date. harus di situ. update, up to date ya. Up Oke, to date. siap. Oke, dasar hukumnya. Oke, Oke, kemudian. terus kemudian tapi sebelum saya jelaskan tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, saya akan menjelaskan beberapa istilah-istilah dulu dalam perpajakan. Oke. Apa saja toh istilah-istilah? Yang pertama, Oke. mungkin kita akan seringkali mendengar apa yang dikatakan sebagai wajib pajak. Oh iya, bener. Siapa tahu wajib pajak itu? Ya banyak yang teman-teman nggak tahu wajib pajak itu siapa. Nah ini saya jelaskan dulu. Oke. Wajib pajak itu adalah orang pribadi maupun badan. Orang pribadi itu siapa? Orang pribadi itu siapa? Kita. Ya. Kita ini orang pribadi. Kalau badan? Kalau badan, saya punya badan, bukan ya? Awak. Banyak Bukan yang itu gitu ya. maksudnya ya. Bukan Oke. seperti itu Oke. gitu loh. Nanti akan saya jelaskan. Oke. Yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan. Oke. Itu. Nah, ini yang dikatakan badan. Oh, ini badan ya. Betul. Badan itu bukan badan kita gitu bukan ya, tapi sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha. Badan itu Yang kayak yayasan, Oh, oke. bina wira swasta. Itu badan ya? Itu badan itu. Oke. Menjalankan usaha enggak? Enggak. Enggak, Oh. tapi dia mempunyai Organ. organ. Oh, itu maksudnya masuk badan. Itu masuk Oke. badan gitu. Maupun yang melakukan usaha kayak STI Surakarta sendiri. Oh. Nah, itu melakukan usaha, itu badan juga. Itu badan juga Itu ya. badan juga, Oke, gitu ya. Betul.
yang meliputi PT, CV, CV, firma. Firma itu kayak persekutuan ya, BUMN, BUMD, koperasi, organisasi sosial dan politik, yayasan maupun organisasi lain yang sejenisnya. Itu badan. Contoh badan. Contoh badan. Jadi bukan badan kita ya. Bukan badan kita ya gitu kan. Oke, kemudian. Terus kemudian tadi Ada tadi istilah lagi ya. di pertemuan pertama sudah saya jelaskan ya mengenai masa pajak itu. Masa pajak itu apa toh? Jangka waktu yang menjadi dasar wajib pajak untuk menghitung, menyetor dan melapor pajak terutama dalam suatu jangka waktu tertentu. Masa pajak Januari, Februari, Maret, April. Nah, itu masa pajak. Masa adalah jangka waktu Jangka ya. waktu. Ada waktunya. Iya. Terus kemudian tahun pajak. Tahun pajak itu jangka waktu 1 tahun kalender atau tahun takwim, kecuali wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender. 1 tahun, misalkan Januari Desember ya. Desember. Pokoknya tahunannya itu. Boleh nggak Pak Pajak. kalau kita menggunakan Juni? Boleh, Juni sampai Juni tahun depan. Tapi kan kita ribet membuat laporan keuangannya. Laporan keuangan kan biasanya kan dibuatnya kan periodenya kan Januari sampai Desember. Lah akhir apa yang tahun. terjadi misalkan kalau saya memiliki usaha nih, Iya, laporan tahunan saya diawali dengan bulan Juni misalkan. Juni. Nanti laporan pajaknya ya di bulan Juni ini atau dikonversi dulu ke Januari dan Desember? Enggak, tetap kan Oh. untuk karena mulainya bulan Juni ya, maka untuk pelaporannya juga sampai Desember. Perolehan penghasilannya mulai Juni sampai Desember. Tahun berikutnya Januari sampai Desember, begitu Pak. Jadi enggak masalah Nggak sebenarnya. masalah ya? Masa pajaknya Juni, Juli, Agustus seterusnya boleh, tapi untuk tahun pajaknya perolehannya itu mulai bulan Juni sampai bulan Desember. Tapi kalau bulan Januari Akan datang. yang akan datang masuk Ya ke tahun Januari berikutnya, ya? begitu. Iya, Jadi iya, tidak betul. kita ditarik ulur, tarik mundur dari Januari gitu enggak. Cuman gitu. cara pelaporannya ya Cara itu aja pelaporannya. masanya itu aja yang kena Masanya ya. itu. Oke. Seperti itu. Oke. Itu Kemudian? beberapa istilah perpajakan ya. Mungkin akan kita akan familiar ya. Jadi kita akan sering mendengar itu istilah-istilah itu. Ini yang saya jelaskan di sini. Sebenarnya istilah-istilahnya banyak sekali, tapi ini mungkin saya ambilkan yang poin penting. Lebih penting, jelasnya oke. mungkin di dalam undang-undang sudah lengkap. Di undang-undang ada lengkap ya. Oke. Ada lengkap. Yang pertama nih kita ini. umum, ini yang paling utama nih. Iya, paling sering denger ini juga. NPWP, kamu punya NPWP enggak? NPWP apa enggak? Nah, ini yang dikatakan sebagai Apa sih nomor NPWP? pokok wajib pajak Oke. atau NPWP. Nomor pokok wajib pajak itu adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana administrasi perpajakan yang digunakan sebagai identitas pengenal wajib pajak dalam Oke. melakukan hak dan kewajiban perpajakan. Jadi orang itu bisa dikatakan seorang wajib pajak kalau dia sudah memiliki NPWP. Kalau belum berarti Belum, belum wajib pajak ya? belum. Oke. Apa toh keuntungannya? Kita melihat keuntungannya saja. Apa sebenarnya keuntungan kita punya NPWP? Banyak sekali kita punya NPWP. Kalau kita keuntungannya? kalau kita punya penghasilan gitu ya, itu diambilkan cuma 5% dari penghasilan itu. Tapi kalau tidak punya NPWP, bayangkan 20%. Besar sekali. Jadi kalau Kasihan. yang punya NPWP pajaknya lebih rendah, Lebih rendah, daripada dia nggak yang punya tidak NPWP. punya. Oke. Itu yang Yang utama. pertama, Yang kedua, pajaknya lebih rendah ya. kalau Pak Alam mau utang ke bank, kemudian mau ambil rumah kredit, pasti di sana dicantumkan NPWP. harus ada NPWP-nya. Sebenarnya Oh. tidak ribet Pak, buat NPWP pun juga kita Gampang bisa ya? online juga bisa. Oh, bisa ya? Oh bisa. Kemudian kita datang kantor pajak juga bisa, cuma menunjukkan KTP saja Oke. dan free, Gratis. gratis. Oh, kadang-kadang takut ngurus nanti susah, Iya, antri itu. panjang. Dan paling takut, Bayar. nah itu dia, menakutkan bayar kalau Terus- kena sanksi harus laporan. Nah itu banyak yang saya Bayang temukan. kayak gitu ya. Padahal manfaatnya lebih banyak sekali. Betul. Manfaatnya. betul. Ya, kita melihatnya jangan mudorotnya, tapi manfaatnya Nah. apa? Ya gitu kan. Mungkin kurang lebih. dua-duanya. Kalau manfaatnya lebih banyak ya kenapa enggak? Lo ya kan? Iya. Jadi jangan cuma melihat mudorotnya, manfaatnya mudarat. jauh, Wah, lebih jauh banyak. lebih banyak Bahkan itu. mungkin nggak ada mudorotnya ya mungkin Nggak ya. ada kan. Oke, Menurut saya nggak ada sih. Kalau Oke. kita tahu semuanya, kemudian Oke, betul. apa namanya sebenarnya enggak. Iya. Oke, kemudian kita masuk ke fungsi NPWP. Oh, tadi Apa NPWP sebenarnya itu apa? fungsinya? Sekarang fungsinya itu apa? Iya. Oke. Kemudian. Yang pertama, Mm-mm. sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak. Oke. Pak sebagai Alam tanda kalau ya. seorang mahasiswa, Mm-mm. saya percaya kalau Pak Alam seorang mahasiswa kalau ada apa?
kartu Kartu mahasiswa. mahasiswanya. Betul. Kalau enggak ada kartu mahasiswanya, saya percaya kalau Pak Alam mahasiswa. ya Nggak bisa jadi ada. bohong-bohongan. Bohong-bohongan. Iya bener juga ya. Sama juga. Oke. Seorang wajib pajak pun juga seperti itu. Oke. Anda seorang wajib pajak, iya mana buktinya? Oh, Anda harus punya NPWP. Sebagai bukti bahwa Anda memang seorang Seorang wajib wajib pajak. pajak. Oke. Begitu. Kemudian kedua, untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan dalam pengawasan administrasi perpajakan. Jadi kita bisa memantau. Jadi bukan kita, tapi negara lewat kantor pajak bisa memantau. Penghasilan orang ini gimana, atau dapatnya berapa, asetnya berapa, kewajibannya berapa, bisa dipantau. Karena kan setiap tahun harus laporan. Betul. Sebagai alat menjaga ketertiban dan pengawasan ya. Oke. Betul. Itu fungsi dari NPWP. Kemudian kemudian NPWP itu boleh dihapus enggak? Menurut Pak Alam NPWP itu boleh dihapus enggak? boleh. Boleh. Ada beberapa hal kayaknya boleh ya Pak Boleh. ya? Oh, yang seperti apa boleh, yang seperti apa tidak boleh? Nah, ini saya jelaskan juga. Oh, di sini ya, betul. NPWP itu sebenarnya boleh dihapus, Mm-mm. tapi ada beberapa kriteria. Yang pertama, diajukan permohonan penghapusan NPWP oleh wajib pajak dan atau ahli waris apabila wajib pajak tidak memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan undang-undang. Oke. Misalkan apa? Orang tua kita mohon maaf Sudah sudah meninggal meninggal atau sudah sepuh, sudah nggak mampu walaupun dia ASN misalkan, kemudian dia sudah Oke. nggak cukup apa, Hmm. daripada membebani, ya udahlah dihapus saja. Ah, Itu permohonan diperbolehkan ya? dihapus. Mm-mm. Yang pertama. Mm-mm. Kemudian yang kedua, wajib pajak badan dilikuidasi karena penghentian ataupun penggabungan usaha. Saya punya usaha. Pak Alam punya usaha. Yuk digabung gabung aja. Punya saya dihapus aja Pak. Saya juga digabung jadi satu kok. Pakai NPWP Punya saya aja. Nah. Atau boleh nggak sebetulnya kalau dilebur kita sama-sama dihapus? Boleh. Buat bikin baru. Oke, boleh ya? Boleh. Oh. Boleh saja itu. Gitu. Oke. Kemudian yang ketiga, Tapi kalau misalkan saya punya usaha terus Mm-mm. nggak pernah jalan lagi, Mm-mm. boleh dihapus juga ya? Walaupun nggak penggabung, misalnya saya punya usaha bangkrut gitu. iya, boleh. Boleh dihapus juga boleh. ya? Tapi nanti takutnya kalau seperti itu, usaha kita jalan lagi. Oh, bisa jalan lagi loh. Bisa jalan lagi itu. Kalau bisa jalan lagi, Oh. kalau kita kan butuh NPWP lagi. Bikin Lah, lagi. bikin lagi. Resikonya bikin lagi ya. Lebih baik kalau seperti itu, kalau tidak niat untuk ini, kalau Hmm. misalkan tidak usahanya nggak jalan, udahlah nggak masalah, laporan Lapor aja. aja tapi nihil. Nihil. Oh, nggak ada pemasukan. Nggak ada kok. pemasukan. Ya Oh, udah, itu boleh ya ngomong Pak aja. ya? Boleh. Oke. Takutnya kalau usaha kita jalan, Jalan kecuali kalau lagi, di merger atau ya. di likuidasi. Karena tadi. kalau takutnya jalan lagi dadak ngurus lagi Iya, kan ngurus gitu dari lagi. awal lagi. Betul. Mending bisa kalau ada niatan untuk menjalankan lagi, ya sudah laporkan aja nih. Lebih baik seperti itu. Oke. Lebih baik Oke, seperti kemudian itu. Yang ketiga, wanita yang sebelumnya telah memiliki NPWP dan Oke. menikah. Ini seringkali. Ya benar. Mahasiswa itu senang sekali kalau kita bahas seperti ini. Membahas tentang nikah. Iya, memang nikah gitu ya. Terutama kayak gitu. Oke, Ya. kemudian. Tanpa membuat perjanjian pemisahan harta. Misalkan ya saya nikah. Wekmu. Oh, betul. Jadi Ya. ada orang nikah itu langsung perjanjian pisah harta loh. Tapi ada juga yang nggak Ada pisah. enggak? Iya. Pisah harta itu contohnya siapa, Pak? Raffi Ahmad sama Nagita Slavina itu. Oh, itu pemisahan dia harta pisah itu. tuh. Kok Pak Nuko tahu ya? Saya itu Ternyata. saya itu kan penggemar. Jangan-jangan Pak Nuko ini akunnya Lambe Turah. Salah satunya. Salah satu lagi. Iya. Terus misalkan Raffi dan Nagita itu pisah harta. Pisah harta. Kemudian? Itu diperbolehkan, boleh. Oh. Tapi kan kalau kita itu seorang wanita Mm-mm. gitu ya, perempuan gitu, kalau sudah punya NPWP kemudian sudah menikah, sudah bekerja, kalau biasanya kan sudah Betul? bekerja. Oke. Ya udahlah, ngapain digabung dihapus gitu ya. Ya udahlah, sendirinya nggak masalah gitu loh. Tapi banyak beberapa yang ya udah digabung saja. Jadi diperbolehkan juga ya. Diperbolehkan juga. Mau digabung atau tidak dipergabung. Boleh. Intinya kalau kita nikah, ya udah kamu memiliki NPWP, istriku, Iya. saya memiliki NPWP. Iya. Dia laporan sendiri, saya laporan sendiri. Betul. Tapi bisa juga istri ikut suami. Betul, kebanyakan seperti itu seharusnya. NPWP jadi satu. Ini Satu. dihapus, Heeh. yang istri dihapus, ya udah nanti pelaporannya ikut saya Iya. aja. Oh. Jadi kan ada nanti di pilihan NPWP ya. itu Oke. ada namanya Nurkolis garing nama istri saya. Ah. Pak Alam Ansori garis miring nama istrinya. Loh, Itu. kalau misalkan saya memiliki NPWP atas nama saya Alam Ansori, Iya. belum ada nama istri, terus Nanti saya nikah. diminta. Oh, Nanti harus dibuat diperbarui lagi. ya? Iya, diperbarui. Oh, punya saya belum baru. Berarti kan yang namanya istri itu dihapus. Oh, Jadi gitu. NPWP-nya Tapi nomornya baru. enggak, namanya Pak Alam. Oh, namanya tok ya. Namanya Oke. aja nanti digabung. Nanti Oke. NPWP-nya yang istri itu nanti ikut gabung masuk. dengan Pak Alam. Oh. Penghasilannya istri nanti Ikut apa itu ikut laporannya laporannya saya. Pak Alam. Oh, jadi boleh Begitu. digabung boleh enggak? Oke, Boleh. kemudian
Oke, kemudian yang keempat, wajib pajak bentuk usaha yang menghentikan usahanya di Indonesia. Nah, ini benar. Tadi yang dikatakan menghentikan usaha. ya. Jadi kalau beda dengan bergabung, Oke. di merger tadi Oke. sama yang dihentikan Beda udah ya? selesai. Oke. Tutup ya ya udah. udah, hapus ya. Kemudian Kemudian yang terakhir dianggap perlu oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk menghapus NPWP dari wajib pajak yang sudah tidak memenuhi persyaratan. Wis ra tau laporan, wis gak tahu bayar, gak tahu nyetor. Nah, seperti itu sama bakal DJP dihapus ya. akan dihapus itu. Oh. Itu ngebak-ngebaki memori. Ibarat kata ada di dalam memori komputer kita, tapi Iya. itu file nggak jelas. Iya, virus ini. Jadi virus nih. Heeh. Mungkin itu juga dihapus. Jadi ini penghapusan aja. itu ada banyak hal juga, Ada, termasuk sudah dianggap oleh Direktorat Jenderal Jenderal Pajak Pajak. itu sudah memenuhi, oh ini dihapus saja Iya. karena nggak pernah laporan, Heeh. nggak ada kegiatan juga Iya, mungkin. betul, Orangnya juga betul. nggak melapor. Gak jelas juga Nggak orangnya. jelas juga. Masih dipotong enggak? Iya bisa jadi ya, bisa Iya, hidup atau enggak. Oke, makanya itu itu. juga akan dihapus. Oke. Iya, oke. Mungkin pertemuan kedua sesi pertama cukup sampai di Siap. sini dulu. Kita Oke. tadi banyak istilah undang-undang dari Iya, iya. undang-undang Heeh. ketentuan bahwa itu up to date. Kemudian juga ada istilah-istilah yang harus kita pahami juga. Iya. Karena kalau kita nggak paham istilah nanti apa yang dimaksud ini. Iya, Kemudian iya, juga kita ada fungsi NPWP itu apa aja. Iya. Dan terakhir ada penghapusan Penghapusan NPWP NPWP. karena NPWP itu bisa dihapus loh. Iya, Oke. betul. Cukup sampai di sini dulu. Kita Oke. akan lanjut di pertemuan 2 sesi kedua. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alami cocok jadi host